Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, polisi militer menetapkan seorang prajurit TNI bernama Ferry Herianto sebagai tersangka dalam kasus penculikan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Ferry disebut sebagai sosok yang merancang dan mencari eksekutor dalam aksi tersebut. Informasi lainnya, pemirsa, publik dihebohkan dengan tayangan video yang berisi program-program Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan di bioskop. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal yang biasa dilakukan. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Publik dihebohkan dengan tayangan video yang berisi program-program Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan di bioskop. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seperti iklan layanan masyarakat berisi cuplikan program Prabowo. Publik dihebohkan dengan tayangan video yang berisi program-program Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan di bioskop. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seperti iklan layanan masyarakat, berisi cuplikan program Prabowo. Video itu memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program. Seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi Desa Merah Putih dan 100 sekolah rakyat. Dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Dalam video yang ditayangkan sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. Setelah video tersebut berakhir, baru film dimulai seperti biasa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait dengan pemutaran video capaian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebelum pemutaran film di bioskop. Juru bicara istana itu mengatakan penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal yang biasa dilakukan. Ia menegaskan hal itu lumrah sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak mengganggu kenyamanan penonton. Polemik penayangan video pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini menuai pro kontra di masyarakat. Ternyata, fenomena ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 2018 lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga pernah menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop. Polemik penayangan video pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini menuai pro kontra di masyarakat. Ternyata, fenomena ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018 lalu,
Presiden 7 RI Joko Widodo atau Jokowi juga pernah menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop. Bahkan, iklan tersebut dipasang hingga menjelang masa penetapan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019. Menteri Kominfo Rudiantara saat itu menegaskan bahwa kontrak iklan kinerja Jokowi di bioskop berakhir pada 20 September 2018, bertepatan dengan penetapan pasangan Capres dan Cawapres. Rudiantara menyebut iklan tersebut tidak termasuk kampanye karena tidak memuat visi misi Capres. Menurutnya penayangan iklan kinerja di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang semakin besar. Rudiantara mencatat pada tahun 2014 jumlah layar bioskop tak sampai 1.000 dengan penonton sekitar 96 juta orang. Sementara pada tahun 2018 jumlah layar bertambah menjadi 1.700 dengan jumlah penonton sekitar 150 juta orang. Meski menuai kritik kala itu, Rudiantara menegaskan iklan Jokowi hanyalah bagian dari layanan masyarakat seperti iklan properti hingga Asian Games yang juga tayang di bioskop. Kini polemik yang sama kembali mencuat setelah video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film utama. Tayangan berdurasi singkat itu memuat cuplikan kegiatan Presiden, termasuk data produksi beras nasional, program makan bergizi gratis, hingga peresmian koperasi dan sekolah rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja, selama tidak melanggar aturan. Namun iklan tersebut membuat beragam reaksi publik dan banyak penonton mengaku terkejut dengan kemunculan video tersebut yang disisipkan layaknya iklan atau trailer film. Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI menegaskan proyek ini bertujuan mengendalikan banjirop sekaligus mendukung pengembangan ekonomi pesisir serta memastikan tidak akan mengganggu kegiatan nelayan yang sudah beroperasi lama di wilayah tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta telah memanggil perusahaan yang membangun tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Ia juga memastikan pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing tersebut tidak berkaitan dengan pagar laut bambu di Pantai Indah Kapuk. Penegasan disampaikan setelah muncul spekulasi yang mengaitkan tanggul beton Cilincing dengan pagar laut bambu di PIK. Pemprov Jakarta menjelaskan, tanggul sepanjang sekitar 2 km ini dibangun untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta Utara. Pramono menyebut Pemprov telah menggelar pertemuan dengan pihak perusahaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan aktivitas nelayan tetap terjaga. Pramono juga mengatakan perusahaan terkait akan memberi Corporate Social Responsibility atau CSR untuk para nelayan. Langkah tersebut menurutnya bisa langsung menguntungkan antara nelayan dengan pihak perusahaan. Sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta
perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu dan juga Kementerian KKP disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu. Sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta. Sebelumnya, diberitakan keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing membuat aktivitas nelayan untuk mencari ikan terganggu. Lokasi tersebut merupakan area lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan dan rajungan. Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan aktivitas mencari ikan terhalang dan harus menempuh waktu lebih lama untuk memutar ke tengah laut. Karena ikan serta rajungan yang biasanya mudah didapati di pesisir laut kini sulit akibat adanya tanggul beton. Polisi militer menetapkan seorang prajurit TNI bernama Ferry Herianto sebagai tersangka dalam kasus penculikan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Jakarta Muhammad Ilham Pradipta. Ferry yang berpangkat Kopral 2 disebut sebagai sosok yang merancang dan mencari eksekutor dalam aksi tersebut. Polisi militer menetapkan seorang prajurit TNI bernama Ferry Herianto alias FH sebagai tersangka dalam kasus penculikan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Ferry yang berpangkat Kopral 2 disebut sebagai sosok yang merancang dan mencari eksekutor dalam aksi tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Marinir Freddy Ardianza menjelaskan bahwa FH menerima sejumlah uang dari pihak tertentu untuk mengatur skema penculikan itu. Pada saat peristiwa terjadi, Ferry tercatat berstatus tidak hadir tanpa izin dan tengah diburu satuannya. Kendati begitu, sampai saat ini penyidik belum mengungkapkan siapa sosok pemberi uang dan berapa besar nilai yang diterima FH. Namun Freddy menegaskan proses hukum terhadap Ferry akan terus berjalan melalui jalur pidana militer. Selain Kopda FH, polisi dan TNI telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut. Para pelaku dibagi ke dalam 4 klaster peran, yakni aktor intelektual, pembuntut korban, eksekutor penculikan, pelaku penganiayaan hingga pembuangan jasad korban. Sejauh ini identitas para tersangka sudah ditangkap, di mana terdapat tim pemantau terdiri atas Rohmat Syukur, Eka dan Wiranto. Kemudian pelaku penculikan adalah Erasmus Wawo, Emmanuel Wodaberto, Johannes Ronald Sebenan, Andre Tomatala, serta Reviando. Tim penculik kemudian menyerahkan korban kepada pelaku penganiayaan, yaitu Nasir, David, dan Neo. Sementara klaster terakhir adalah dalang kejahatan, yaitu Candy alias Ken, Dwi Hartono, Yohanes Joko, serta Antonius.
Adapun jasad korban Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di sebuah lapangan di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan, kaki, kepala, dan wajah terikat lakban. Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan prajurit TNI dalam tindak kriminal. Penyidikan masih berlangsung untuk menelusuri aktor lain di balik peristiwa penculikan yang berujung kematian itu. Kepolisian Peru menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam penembakan staf KBRI di Lima, Cedro Leonardo Purba. Para pelaku diduga merupakan anggota kelompok kriminal Los Maleantes del Cono. Kepolisian Peru menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam penembakan staf KBRI di Lima, Cedro Leonardo Purba di kawasan San Martin de Porres, Lima. Dari 5 pelaku, 2 berkewarganegaraan Kuba dan 3 Venezuela. Para pelaku diduga merupakan anggota kelompok kriminal Los Maleantes del Cono. Dalam operasi itu, polisi menyita sebuah pistol yang diduga digunakan untuk menembak korban. Selain pistol berisi amunisi, polisi juga mengamankan 5 bahan peledak, 15 meter sumbu, narkoba, 10 telepon genggam, dan sepeda motor. Salah satu pelaku merupakan pemilik sepeda motor yang diduga digunakan dalam serangan terhadap Cedro. Sedangkan pelaku lainnya bernama Yaiker Antonio Echenaguchia Guichada alias Malaco, yang merupakan warga Venezuela diduga sebagai penembak langsung. Sementara itu, Wilson Jose Soto Lopez alias El Primo mengaku sebagai pengendara sepeda motor dalam aksi penyerangan. Keduanya berhasil diidentifikasi melalui rekaman kamera pengawas. Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap identitas 2 pelaku asal Kuba dan peran mereka. Kelima pelaku akan menjalani masa penahanan awal selama 7 hari guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, Cedro meninggal setelah menjadi korban penembakan di Lince, Lima pada Senin 1 September. Saat kejadian, Cedro baru saja bersepeda bersama istrinya. Berdasarkan rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berdiri menunggu di dekat lokasi. Lalu saat Cedro mendekat, pelaku langsung melepaskan tembakan. Tak berselang lama, seorang pria lain datang dengan sepeda motor dan keduanya melarikan diri setelah melakukan penyerangan. Media setempat melaporkan Cedro ditembak 3 kali oleh pelaku tak dikenal. Cedro sempat dibawa ke klinik yang berada sekitar 1 km dari lokasi kejadian, namun nyawanya tak berhasil diselamatkan.
Diduga akibat rem bus wisata Blong, 8 orang tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan rombongan wisata Gunung Bromo dari keluarga besar Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sebuah bis pariwisata mengalami kecelakaan di Jalan Raya Boto Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kendaraan diduga mengalami remblong hingga tak terkendali dan masuk ke selokan. Dalam insiden ini, 8 penumpang dinyatakan tewas. Sementara itu, sebanyak 22 korban luka sedang dan berat saat ini dalam perawatan intensif di 3 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Rumah Sakit Ar-Razi, dan RSUD Tongas. Seorang saksi mata menyebut bis 4 oleng sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dan masuk ke selokan. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini, darah di situ. Rombongan apa nih, Pak? Kurang tahu katanya dari Jember, cuma kayak ada korban yang masih sehat itu dari mana Pak? Jember bilang. Banyak yang meninggal, Pak? Kalau yang saya tahu tadi 5. 5 ya. Itu Dari bis semua atau dari kendaraan lain? tidak ada kendaraan lain di semua. Katanya ada yang pengantar paket dan atau berapa? Pengantar paket itu kurang tahu saya. Cuma motornya ada di bawahnya, di bawah bumper depan. Tapi orangnya ada berapa? Yang luka-luka berapa? Banyak. Saya panik. Loh, ini bis dari mana ya? Dari Bromo kan? Bromo. Yang meninggal berapa ini? 8 orang. 8 orang. Ya. Lokasinya di mana tempatnya? Yang 7 langsung dibawa ke kamar mayat, yang 1 tadi meninggal di UGD. Tapi nanti untuk jelasnya silakan hubungi Humas dari Rumah Sakit M. Saleh. Saya bertugas hanya sebagai ahli bedah di Rumah Sakit M. Saleh yang kebetulan jaga. Makanya saya datang kemari untuk memastikan korban dan korban yang di UGD dan yang di kamar mayat. Total yang masuk ke Rumah Sakit M. Saleh 23 orang. Yang masuk Rumah Sakit Ar-Razi 5 orang. 28. Dari 28 itu yang meninggal total 8 orang sampai saat ini. 20 orang, ada yang cedera kepala sedang, ada yang patah tulang, ada yang lainnya sadar semua, baik. Alhamdulillah hari ini bagus semua. Ini rombongan dari mana ya, Pak? Dari Rumah Sakit Bina Sehat, Pak, Jember. Dari Bromo ya katanya? Dari Bromo, informasinya seperti itu. Petugas lalu lintas menambahkan bahwa bis tersebut diketahui baru saja pulang dari kawasan wisata Gunung Bromo. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan, termasuk kondisi teknis kendaraan serta kemungkinan kelalaian pengemudi. Hasil olah TKP sementara mungkin seperti apa kecelakaan ini? Ya, ini jadi ada kecelakaan bis dari INS 88 ya. Ini itu dari arah atas, dari arah mau menuju ke Jember gitu. Jadi ini kalau penyebab kecelakaannya ini masih kita dalami, kita masih melakukan olah TKP dan ini sekarang ini proses kita adalah mengevakuasi korban. Dan saat ini yang seperti rekan-rekan bisa sampaikan di belakang kita ini mau mengevakuasi dari kendaraan sehingga tidak menghambat arus lalu lintas. Nanti disambi dengan proses evakuasi dan olah TKP. Begitu. Mungkin informasi sementara dugaannya apa? Dugaan sementara. Kalau dugaan dari sementara ya masih kita komunikasikan dengan driver ya, nanti kita tidak bisa menduga-duga, tapi ini kita masih penyelidikan, kita masih olah TKP apa yang penyebabnya. Nanti kalau sudah ada info dan kita sudah selesai olah TKP nanti akan kami sampaikan. Korban dan ada berapa orang? Kalau jumlah korban yang jelas ada, namun untuk jumlahnya dan korbannya bagaimana sekarang masih di rumah sakit. Untuk jumlahnya belum kita bisa hitung,
Karena tadi kita fokusnya untuk menyelamatkan korban yang hidup dulu. Kita langsung berangkat ke rumah sakit yang ada di Puskesmas Sukapura maupun di rumah sakit umum. Kita sudah ada korban sana, ini juga anggota ke sana untuk mengidentifikasi korban, nanti juga akan kami sampaikan. Muatan bis total berapa? Muatan bis total kalau dari datanya 55, namun ini masih kita nanti data lagi kembali dari korban yang di rumah sakit karena semuanya sudah di rumah sakit. Ini rombongan dari wisata Gunung Bromo? Kemungkinan iya wisata dari Bromo. Dia awalnya dari Jember, wisata Bromo, dan ini sebetulnya mau menuju kembali ke Jember. Selain di Sukapura, Puskesmas mana lagi komandan yang dirujuk? Di Sukapura, Lumbang, dan RSU Dr. Saleh. Dan untuk mungkin bisa mau mendatangkan olah TKP dari Polda? Oh ya, ini tim olah TKP dari TAA dari Polda sudah menuju ke sini, nanti akan dilakukan pengecekan melalui TAA. Satu keluarga hilang setelah rumah mereka diterjang banjir bandang di Mengwi, Badung. Sang anak sempat menayangkan detik-detik banjir lewat media sosial sebelum terseret arus bersama kedua orang tuanya. Dua putri korban berharap jenazah segera ditemukan untuk diberi penghormatan terakhir. Inilah video yang sempat direkam korban RTW melalui akun Instagram miliknya saat banjir menerjang rumah mereka di Residence Bukit Tinggi, Banjarkelot, Kabupaten Badung. Rekaman itu dibuat sebelum ia bersama kedua orang tuanya hilang terseret arus. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 3 korban satu keluarga tersebut, dimulai dari lokasi rumah hingga menyusuri aliran sungai. Putri sulung korban Ruth Deidre Marie Corin mengaku tidak memiliki firasat apapun. Ia mengira banjir yang melanda rumah orang tuanya hanyalah banjir biasa yang sering terjadi di lingkungan perumahan tersebut. Ruth bersama saudarinya berharap jenazah kedua orang tua dan saudara laki-lakinya segera ditemukan agar bisa diberi penghormatan terakhir. Sementara itu, pencarian oleh tim SAR gabungan yang telah memasuki hari ke-5 dengan menyisir area sungai hingga kini masih belum membuahkan hasil. Saat ini dalam pencarian, yang pertama ada mama saya, Benny, dan yang ketiga adik saya. Terus ini gimana? Apa dengan saat ini kan masih dilakukan pencarian, harapan dan keinginan dari kalian berdua apa sih? Harapannya sih udah pengen cepat ketemu supaya memberi penghormatan terakhir yang baik. Kalau komunikasi terakhir itu kapan dan bagaimana? Kami intens komunikasi ya minggu lalu kami selalu komunikasi. Terakhir minggu lalu. Dalam minggu kemarin. Terus ada berasa nggak sih? Belum. Nggak ada. Menyangka baru kalau kejadian sampai seperti ini. Iya, kami anggap biasa, ternyata berbeda dari itu.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wahyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wahyu Scope.